Perayaan hari-hari perayaan. Hari perayaan. Ada 7 perayaan bangsa Yahudi. Salah satu yang dimulai pada hari baru itu Paskah. Oke. Nah, kemudian terjadilah sebuah sejarah ketika Tuhan menyuruh Musa untuk membawa keluar bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Nah, salah satu atau tulah terakhir. Halo, Pastor Guntur. Halo Pastor juga. Kuku. Ya. Sehat ya semua ya? Sehat-sehat. Oke, baik. Selamat Hari Paskah. Iya, selamat Selamat Hari Paskah. Jumat Agung. Ada Jumat Agung, Happy Easter. ada Happy Easter, Happy Passover. Happy Passover. Ada Mana lagi? yang benar? Happy birthday. Ada yang di hari Minggu, ada di hari Jumatnya, ada yang di hari Minggunya, kadang-kadang dibalik-balik. Yang tadinya yang hari Minggu jadi Jumat ini jadi diperdebatkan ini. Kadang-kadang di Facebook juga, di media sosial. Masih perdebatan sampai sekarang. Gitu ya. Betul. Kita bicara masalah ini ya. Oke, ini semakin hangat ya. Ya, oke. Di meja anugerah yang Meja sama. Oke. anugerah, oke. Pastor, sampai duluan ya, Pastor Guntur, Pastor Hompimpak Kuku. kita bisa. Ya. Paskah, kita bicara tentang definisi Paskah apa sih sebenarnya Paskah ini? Paskah apa sih? Hari kemenangan Yesus Kristus setelah 3 hari dia wafat, meninggal. Iya, bisa ada yang berkata seperti itu. Tetapi sebenarnya kalau kita mau bicara Paskah, kita harus mundur ya, historis ya, sejarahnya. Oke. Sejarah Paskah itu yang dimulai dari keluarnya Israel dari Mesir. Pertama dari kali ada di sana perbudakan. soalnya. Kata Paskah itu ada di ketika bangsa Israel masih di perbudakan Mesir. Itu sudah keluar kata Paskah. Sebab itu memang perintah dari Yahweh Elohim sendiri sih untuk Israel. Jadi Paskah itu apa? Paskah itu sebetulnya kan bagi Israel itu untuk memperingati keluarnya atau pembebasan Israel dari perbudakan Mesir, di mana selama di Mesir juga mereka dipelihara oleh Tuhan. Pemeliharaannya yang paling ajaib, yang luar biasa itu selain dilindungi dari 10 tulah, juga mereka dilindungi dari kematian anak sulung oleh karena malaikat maut yang lewat. Mereka dilindungi dengan adanya darah hewan yang suci tidak bercacat, lalu disembelih, lalu darahnya dioles di pintu. Nah, untuk memperingati itu kemudian dinamakan Paskah karena ada korban, dan selain itu juga untuk memperingatinya, dan Tuhan itu mewajibkan sebetulnya itu mewajibkan kapan? Itu Israel kapan? di perjanjian lama, udah lama sekali. Saya belum lahir tuh. Jadi memperingati bangsa Israel Iya, keluar sebetulnya dari bangsa Mesir. Itu Tommy suka nanya kapan-kapan. Kita loh, kadang umur sendiri lupa gimana mikir lagi tahun udah ribuan tahun yang lalu. tujuan pertanyaan saya kapan? ini yang asal mulanya ya, ini Iya, asal mulanya. yang kita bahas yang dibicarakan sama Pastor Kukuh ya, Pastor Guntur ya. Saya tanya kapan? Kalau kejadian itu kan jauh sekali tuh dari Yesus belum lahir. Sangat jauh sebetulnya. Sudah ada Paskah. Iya. Jadi sudah ada Paskah itu hari raya. Ya, hari raya. Celebration. Akhirnya menjadi kayak hari raya nasionalnya Yahudi gitu. Oke. Itu sampai hari ini sih. Sudah ada Paskah sebelum Yesus lahir. Wah, jauh. Yesus waktu kecil aja udah dibawa sama ayah ibunya untuk merayakan Paskah juga. Bahkan Yesus melakukan jamuan waktu peristiwa Yesus itu waktu dia masih di bumi sering merayakan Paskah juga. Jadi Paskah bukan memperingati Yesus mati atau Yesus bangkit? Bukan ya? Nah, kalau saya bilang itu pas kebetulan ya ini. Pastor Guntur ada cerita lain? Ini Pastor Guntur lebih tahu nih historinya. Kenapa kok pematian Yesus dirayakan Paskah itu kenapa? Iya. Arti kata Paskah sendiri satu kata yang singkat. Melewati. Itu Passover. Dalam bahasa Ibrani pakai kata lewat. Pesach. Iya. Dalam bahasa Yunani Pasca. Pasca dalam bahasa Yunani. Semua artinya sama, melewati. Yang populer Passover. Iya, Passover Inggris Pas, ya. pas lewat, over, ya sudah gitu. Jadi kan Passover itu hari apa? Nah, itu dia. itu dia. Saya kalau lewat flyover ya pasti hari Minggu kalau saya lewat flyover. Passover itu hari apa? Baik. Passover itu jatuhnya pada bulan Nisan di
hari ke-14 atau kita bilang hari 14 itu tanggal 14. Iya. Jadi orang Israel pada tanggal itu jadi sebuah ketentuan menjadi tahun barunya Israel. Kalendernya. Kalau Masehi Ya, itu kalendernya Israel. Iya, kalender iya. Israel. Kalau Jadi- Masehi itu sekitar Maret April. Nah. Itu Masehi. Oh, Tapi iya. kalau Israel Yahudi Nisan itu tadi. Jadi Nisan yang Bulan. Jadi buat mereka itu startnya tahun baru. Gitu. Jadi di awal, jadi seperti dijelaskan Pastor Kuku tadi bahwa sebenarnya itu perayaannya bangsa Yahudi sendiri. Perayaan hari-hari perayaan, Hari perayaan. ada 7 perayaan bangsa Yahudi. Salah satu yang dimulai pada hari baru itu Paskah. Oke. Nah, kemudian terjadilah sebuah sejarah ketika Tuhan menyuruh Musa untuk membawa keluar bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Nah, salah satu atau tulah terakhir 10 tulah yang diberikan kepada Mesir itu, dan yang paling terakhir adalah kematian anak sulung. Khusus yang laki-laki ya. Ya, ya. Anak sulung laki-laki semua. Iya, entah laki-laki perempuan termasuk binatang pun mati ya saat Mati. itu. Ini masih cerita Itu. sejarahnya ya. Iya. Di Aslinya Paskah ini. iya, Itu aslinya di Original situ. ini. waktu Musa ya. Iya, Iya. jadi startnya tuh dari situ. Kemudian ketika mereka sudah keluar, itu kan masih ada hari-hari yang harus mereka lakukan. Di antaranya adalah roti tak beragi. Iya. Mereka harus makan roti tak beragi plus sayur pahit. Ya mana bisa makan dengan ragi, sementara mereka harus buru-buru keluar. Tidak mungkin. Pernah makan sayur pahit nggak? Pare. Di pecel itu biasanya ada kenikir. Nah, Pare saya itu suka. berlangsung 1 hari saja. Jadi misalnya Paskah itu tanggal 14, ya. Tanggal 15-nya itu makan roti tak beragi. Ah, Tetapi kategori Paskah, roti tak beragi, kemudian perjalanan mereka terus sampai kepada buah sulung itu kategori Paskah sebenarnya. Karena Paskah itu dikategorikan jadi begini. 7 hari raya Israel itu dibagi 3 besar. Yang pertama Paskah, terdiri dari Paskah itu sendiri, roti tak beragi, dan buah sulung. Perayaan besar kedua adalah Pentakosta, terjadi hari ke-50 setelah Paskah. Artinya setelah Paskah hari ke-50, karena Pentakosta artinya hari ke-50. Dia cuma 1. Kalau tadi Paskah ada 3, Pentakosta itu cuma 1, berarti jumlahnya sudah 4. ya. Ya. Kurang 3. Kemudian kurang 3. Nah, yang terakhir itu disebut dengan hari raya besar yang disebut Hari Raya Pondok Daun. Hari Raya Pondok Daun itu ada 3. Ya. Yaitu yang pertama adalah tiupan sangkakala. Itu, Prosesana. ya. Kemudian yang kedua adalah grafirat besar, pendamaian. Dan yang ketiga Pondok Daun itu sendiri. 7-7-nya sebelum Yesus lahir. Semuanya sudah ada sebelum ada sejak Yesus lama. turun di bumi. Oke. Jauh. Dan setiap tahun Israel merayakan itu, setiap tahun di padang belantara mereka rayakan itu. Hanya sampai pada Paskah roti tak beragi. Nggak bisa buah sulung karena mereka belum tanam-menanam. Oke, ya. Nah itu sampai barulah mereka masuk tanah perjanjian, tanah Kanaan. Mereka menanam, dapat hasil, baru dilakukan semuanya. Iya. Jadi Paskah itu bahasa sederhana aja ya. Iya. Perayaan bangsa Israel keluar Israel, dari bangsa Yahudi. bangsa Mesir. Iya. Mengingat perbuatan-perbuatan Yahweh. Boleh nggak kalau bilang tidak ada hubungannya dengan Yesus mati dengan Yesus bangkit? Sejak awal tidak ada hubungannya. Sebenarnya Paskahnya tidak ada ada. hubungannya? Sebetulnya tidak ada hubungannya. Benar ya? Tidak ada hubungan. Originalnya ini Secara adat Paskahnya ya, istiadat adat istiadatnya. sebetulnya tidak ada. Tetapi di dalam Paskah itu ada sebuah bayangan ya, gambaran. Ada gambaran tentang Nah, Yesus yang Mesias seperti adalah digambarkan anak domba Elohim yang mati disembelih. Sudah disebutkan di zaman itu, Iya, di zamannya Musa iya. itu, zamannya mereka keluar dari bangsa Mesir. Sebenarnya dimunculkan pada kitab nabi-nabi. Misalnya Yesaya. Yesaya, iya, iya. Terus itu menuliskan dan kita menemukan gambaran tentang Yesus yang akan muncul kemudian. Seperti itu. Baik. Kalau Paskah, tadi pengertiannya, ya, definisinya, tidak ada hubungannya dengan Yesus mati dan Yesus originalnya memang belum bangkit. ada. Iya. Berarti selama ini Jadi keliru. bukan berarti Paskah artinya kematian Ya, Yesus. selama ini orang Kristen Indonesia keliru.
Tetot. Selamat Paskah di hari Jumat kemarin itu. Kalau di kalender wafatnya Isa Al-Masih. Iya, kita menghormati karena pemerintah kasih hari libur. Iya. Enggak, maksud saya di Isa kalender Al-Masih, ditulis ya. wafat Isa Al-Masih, Iya. bukan Paskah. Ya nggak apa-apa sih Yang, ya. yang pemerintah itu yang dimaksud itu sebetulnya ya memperingati hari kematiannya Yesus. Oke. Cuman Kenapa Yesus mati atau Yesus bangkit itu disebut hari Paskah itu kenapa? Nah, Kenapa? contohnya begini, Iya. saya lahir jatuh pas hari Natal, tanggal 25. Iya. Maka tidak bisa dibilang Hari lahirnya hari Natal. lahirku, Hari lahirnya Natal. iya kan ya. Nah, Yesus pada saat dia disalibkan dan mati, itu jatuh pada perayaan itu. Paskah. Sebentar, Yesus matinya Iya, itu jatuh pada perayaan Paskahnya Paskah. Yahudi. Iya, hari Jumat. Soal hari kita Soal juga hari. nanti bisa harus hitung nanti ya. Gitu Sebab ya. ada orang bilang begini, kalau hari Jumat meninggalnya sudah sore, Jumat sore ke Sabtu sore baru 2 hari. Sabtu sore baru. Di Bible itu Hari tidak Minggu, ada, tidak Jam dituliskan. 3 loh matinya. Iya, Di petang. Bible tidak dituliskan Yesus itu lahir mati Jumat, bangkit Minggu. Karena cuman dituliskan begini, pada keesokan harinya, pada Minggu itu, Pada pagi-pagi benar. Ya. wanita-wanita itu pergi ke kubur Yesus. Padahal dituliskan Minggu itu, kan bukan berarti hari Minggu. Nah, Minggu itu kan bisa Senin, Selasa. Jadi tidak dituliskan Yesus itu mati Jumat, bangkit Minggu. Tapi tanggal merahnya yang Paskah ini selalu hari Iya, Jumat. Ya, karena supaya- internasional ya. Ya. Wow, internasional. supaya libur panjang juga lah. Setelah Oke. hari kerja sampai hari Kamis, kemudian Jumat. Kalau Paskah ya libur, Sabtu Minggu itu sudah libur panjang. Oke. Tadi ngomong ke situ kenapa ya? Nah. Oke, ke Paskah hubungannya dengan kematian tadi. Oke. Iya, apa? Tadi Yang benar ini yang mana sih? Coba ini kan kita tadi bicaranya ada 4 tadi kalau nggak Ya. salah ya, Pastor. kan tadi Pastor Guntur sudah Ada Easter, Passover, Jumat Jumat Agung. Agung. Ya. Orang Paskah. berkata Good Friday. Good Friday. Jumat Agung itu Good Friday. Banyak sekali nih. Yang Iya. mana sih yang benar? Yang mana? Kita bahas hari Jumatnya aja deh dulu. Ya, baru hari Minggunya. Yang benarnya hari Jumat itu apa? Jumat Agung atau hari kematian Yesus Kristus yang paling tepat kita mengucapkannya itu apa? Jadi kalau menurut banyak orang, semua orang kekristenan di Indonesia, khususnya di dunia, kira-kira berapa puluh persen itu yang menyebutkan itu Saya belum kalimat-kalimat belajar. tadi? Ya, itu ya banyak juga ya. Banyak sekali. Karena gitu. banyak yang mengucapkan Happy Passover juga Happy Easter. Gitu. Yang paling Nah, tepat, yang paling tepat. Sebetulnya Harus back to the Bible ya. ya back to Pasti Bible. ketepatan itu di Alkitab. Apa? Yang Nah, paling tepat. kalau Happy Passover, Paskah itu sendiri kan hari perayaan Yahudi. Pada waktu hari perayaan itu pas Yesus mati. Jadi tadi saya di awal ngomong kebetulan itu ya itu. Iya, Pas bersamaan Yesus- aja ya, ya waktunya. Kematian ya. Yesus itu pas hari perayaan Paskahnya Yahudi. Iya. Nah, tapi kemudian ada peristiwa lain yang juga menguatkan hal ini tentang Yesus kan menggenapi hukum Taurat, mati di atas kayu salib itu kan juga di peristiwa kematiannya juga pas Passover. Nah, kematiannya di atas kayu salib ini itu kan mengakhiri perjanjian lama antara Yahweh dengan umatnya Israel dan memulai perjanjian baru antara Yahweh dan Israel itu kan melalui pencurahan darahnya. Nah, pas peristiwa perjanjian baru itu dimulai itu adalah pas kematian Yesus karena perjanjian lamanya itu bukan kitabnya ya, tapi perjanjian antara Tuhan dengan manusia yaitu khususnya Israel itu diakhiri dan dimulai dengan perjanjian baru. Yesus itu perantara perjanjian baru, itu harus ada pencurahan darah sang Mesias juru selamat ini. Nah, pas di kematian Yesus perjanjian baru dimulai pas Paskah. Jadi kemudian orang Kristen merayakan, orang Israel sendiri juga tetap merayakan Paskah itu juga mereka mengalami satu perubahan gitu. Perubahannya bukan hanya mengingat keluar dari perbudakan Mesir atas perbuatan Yahweh yang dahsyat, tetapi juga mereka telah menjadi umat perjanjian baru bagi Tuhan.
Jadi Paskah itu memang betul-betul berita sukacita untuk penebusan pendamaian mereka dari dosa mereka. Ya. Jadi karena dasar ini kemudian Paskah dirayakan orang Kristen. Berjalannya waktu, oke. Nah, orang-orang Katolik mereka di masa-masa yang lalu itu juga mau merayakan Paskah, tapi kemudian muncul yang namanya adanya banyak orang tidak percaya, paganisme. Mereka juga percaya akan dewi kesuburan. Ya. Gitu, Eustre gitu. Kemudian itu ya Makanya muncul nama Easter itu ya. makanya muncul Easter gitu. Oke. Sehingga sebetulnya Easter itu pengaruh dari paganisme orang tidak percaya ini. Tapi kemudian ya para pemimpin agama pada waktu itu untuk menjangkau mereka juga lah, sambil merayakan untuk menerima orang tidak percaya ini, nggak apa-apa. Supaya mereka juga sama-sama satu perayaan dan bisa ditarik ke dalam, ya udah. Supaya percaya sang juru selamat Yesus ini. Punya tujuan untuk menjangkau saja. Iya, diambillah Easter ini, Eustre dari Eustre sebetulnya. Dewi kesuburan itu akhirnya munculnya kelinci kan ya? Iya. Nanti kita ke situ. Nah, muncullah waktu itu Happy Passover, Happy Easter gitu. Jadi ada pengaruh paganisme sebetulnya. menurut Easter ini. Pastor Guko saja, hari Jumat itu lebih pantas kita menyebutnya apa? Hari kematian Tuhan Yesus Kristus. Hari Bagi kematian. kita. Kematian aja. Kenapa? Yang pertama adalah kekristenan kita adalah kematian itu tidak akan pernah sempurna jika tidak ada karya itu, jika tidak ada kebangkitannya. Ya. Ya. Jadi memang kalau memang perayaan Paskah itu kita secara umum kita akan menyebutkan kematian Yesus. Mengucapkannya gimana ya? Kematian Yesus. Ya udah. Selamat hari kematian Iya. Yesus Kristus. Jarang sekali kita mengucapkan itu. Bagaimana Makanya ya? kita lebih tepat itu mengucapkan resurrection. Resurrection kebangkitan. Kebangkitan, Resurrection Day. Happy Resurrection Day. Hari Minggunya. Berarti. Bukan hari Jumatnya. Iya. Jadi hari Jumat Minggunya. kita nggak usah ngucapin apa-apa. Ya nggak apa-apa, mau ngucapin boleh, tidak diucapin juga ya, nggak apa-apa. Itulah Kalau diucap- peringatan sih kalau ya. di- Itu peringatan. Oh, jadi mengucapkannya selamat memperingati. Saya ingat Ya. kalau ada peringatan G30 SPKI itu dirayakan atau peringatan saja. Enggak, supaya mengingat aja. Nah, Ingat aja, Review mengingat ya, atau iya. apa ya gitu ya. Kan kita tidak mengucapkan kan? Lebih pantasnya bagaimana dong kalau kita bikin di medsos gitu? Hari Jumat itu kalau apa? saya sendiri lebih setuju ke selamat Paskah itu. Kenapa? Karena Paskahnya Yahudi itu sendiri dari original dari historinya tadi. Tapi kan nggak ada hubungannya dengan Yesus Kristus. Di sana tadi. kan ada perlambang dari kematian Yesus Nah, melalui hewan yang betul. itu tadi loh, hewan yang disembelih. Ya. Hewan itu pun harus tanpa cacat, yang harus yang buah sempurna. buah Kan sulung. ini menggambarkan Korban Yesus buah kan. sulung, ya. Yaitu pas disembelih darahnya itu dioles, mereka itu terlindung, dikuduskan, diperkenan oleh Yahweh Elohim. Nah, itu kan gambaran dari Yesus. Kemudian hadirnya Yesus ini menyempurnakan korban-korban animal ini tadi. Nah, maka dari itu karena kalau saya sendiri lebih setuju Jumatnya itu selamat Paskah yang masih ada relate-nya gitu. Masih Karena ada korban-korban yang di perjanjian lama ini kan disempurnakan Yesus. Pastor gitu. Guko kalau hari Jumat tahun depan tetap mengucapkan selamat Paskah hari Jumatnya? Nggak apa-apa. Saya Pastor tetap Guntur juga? Nggak apa-apa. selamat Paskah karena Sebab masih berhubungan itu. Iya. Masih satu tapi jalur. dengan esensinya adalah Yesusnya yang Jadi yang Happy Easter itu menyelamatkan sudah kita. keliru? Ya, kurang tepat dan Mending memang jangan. tidak usah pakai kalau menurut saya. Dan saya sudah tidak pernah pakai. Kita masih bicara hari Jumatnya ini ya. Iya. Iya. Tidak ada hubungannya ya Happy Easter. ya? Jadi begini, Tommy, kalau kita lihat kenapa kisah itu harus dituliskan. Tuhan kasih juga kepada Musa untuk Israel menjalankan. Tentu saja ada sebuah maksud tujuan Bapa Elohim untuk menyatakan tentang Yesus kemudian. Jadi kita orang Kristen kan kita juga mengadopsi, mengambil kanonisasi dari seluruh perjanjian lama yang juga notabene adalah kitab-kitabnya orang Yahudi, ya enggak? Iya, Ya kan ya? iya. Seluruhnya. Jadi tidak salah buat kita mempercayai dan mengambil istilah-istilah itu, nggak apa-apa sih, karena memang itu ada di Bible. Iya, Ada di Bible. Ada di Bible. Kalau Dan- Easter kan Easter nggak ada, Nggak ada ya. nggak ada di Bible. Oke. Udah kita skip aja Esther. Iya. Nggak penting. Ya, tapi bagaimana dengan orang-orang Kristen yang masih mengucapkan Happy Easter? Ya ini tujuan acara ini. Ya, kalau Untuk meluruskan ini. Iya, kalau saya Ya. itu kan firman Tuhan berkata berubahlah oleh pembaruan akal budimu. Nah, kalau tahu sudah yang benar ya kenapa harus masih memakainya? Jadi yang nonton acara ini sudah
jangan lagi deh ya Iya. pakai happy Easter, nggak ada hubungannya sama acara kematiannya Yesus atau kebangkitan juga nggak ada. Iya, main ya. telur-teluran, main Oke. kelinci-kelincian. Oke, itu hari Jumat sudah selesai. Oke. 3 hari kemudian Yesus bangkit. Nah, Yesus bangkit ada lagi tuh Passover, hari kebangkitan. Iya, iya. Ya, yang mana ini yang benar? Kita udah detail lagi Iya. ya. Biblika bilang tetap itu masih dalam jalurnya Paskah. Masih perayaan Paskah. Karena Paskah sendiri itu setelah 1 hari itu melakukan lagi 8 hari 8 hari. perayaan. Ya, Nah, baik. selama Itu 8 hari ini, selama 8 hari perayaan Paskah, itu ya Yesus mati, ya Yesus bangkit. Jadi hari Minggu masih selamat Paskah ya masih it's okay sih. Oke. Selamat Paskah. Iya, Tetap kalau berlaku? menurut kalender Yahudi. Oke, baik. Yang paling tepat deh ya. Pas kadang-kadang orang Indonesia itu, sudah tuh kemarin Jumat aja tuh Paskah. Masa hari Minggunya Paskah juga? Bangkitan aja deh. Kebangkitan. Iya, kita Hari sebutkan kebangkitan. hari Untuk kebangkitan. membedakan. Karena secara Jewish custom itu masih Jumat Minggu itu masih Paskah. Iya. Jadi bener-bener aja. Iya. Tapi mending kita Tapi untuk kita- membedakan. Iya. Mending satu selamat Paskah, satu selamat Hari Kebangkitan atau Yang Resurrection kita Day. esensinya kita bicarakan ini lebih ke pribadi Yesus saja. Iya, Yesus. Iya. Yesus Yang Paskah, paling tepat korban itu mati, bangkit gitu. Hari kebangkitan. Jadi jika ada paling yang tepat. salah bisa akhirnya kembali pada kebenaran yang sebenarnya. Oke. Kita jadi paham. Lebih tepat hari kebangkitan. Hari kebangkitan. Passover itu hari kebangkitan. Enggak. Passover itu bukan, sebab hari kebangkitan itu juga disebut dengan buah sulung, perayaan buah sulung. Buah sulung. Bagi Israel itu namanya perayaan buah sulung. Oke. Ada konsep nubuatan berikutnya di dalam perayaan ini tentang Yesus. Kan selalu digambarkan setiap perayaan itu tentang Yesus Iya. pada yang akan datang. Iya. Nah, buah sulung sendiri itu sebenarnya bicara soal kebangkitan. Oke. Karena akhirnya kita menemukan ayat dikatakan Yesus adalah buah sulung dari kebangkitan. Dia yang pertama bangkit. Gitu. Ini lagi ya, Passover ini nggak ada artinya. Yang mana? Jadi kebangkitan. Iya. Passover secara umum itu Passover. Passover. Namanya Passover semuanya. Masih rangkaian perayaan Passover. Tetapi di dalam Passover itu ada hari-hari nama-nama hari tertentu. Iya. Ya. Nah, sekarang hari tertentu itu yang disebut dengan perayaan buah sulung. Oke. Nah, itu. Jadi hari Minggu yang paling tepat kita mengucapkan apa? Untuk mengingat Yesus ya Resurrection Day mestinya. Kebangkitan. Kebangkitan. Iya. Kalau mengucapkan Passover, Lebih tepat sebenarnya. Passover lebih tepat. Enggak. Yang lebih tepat adalah kebangkitan. Kebangkitan. Tapi jika kita mengucapkan Passover juga ya nggak apa-apa. Oh, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Berbeda dengan Happy Easter tadi. Iya, itu sangat-sangat tidak ada di Bible. Nggak ada ya. Nggak ada urusannya sama Happy Easter ya. Tapi hari Minggu memang lebih baik Resurrection Day deh, kebangkitan. Oh gitu ya. Iya, kalau Paskah itu kan juga ada korban hewan tadi udah digantikan Yesus, yaitu Jumatnya saja. Jadi Oke. kita ini memanage kalau hari Jumatnya itu kita Happy Passover, hari Minggu kebangkitannya itu Resurrection Day. Nah, kita Oke. betul-betul memanage ini. Ya, selesai dengan istilah Paskah ini ya. Dengan apa? Berikutnya itu adalah seharusnya acara ini lebih meriah dari hari Natal. Betul. Benar nggak Setuju. sih? Benar nggak Iya. sih? Iya. Ya. Karena ini bicara kelahiran baru Iya. juga ya. Hidup ciptaan baru. Alasannya apa? Pastor Kuku dulu. Alasannya apa sih? Alasannya Harus kan- lebih meriah dari Natal. Kita ini kan ditebus oleh karena karya penebusan Yesus di atas kayu salib. Nah, namanya korban di atas kayu salib ganti kematiannya, Paskahnya. Ya toh, setelah mati dia bangkit. Nah, kalau Natal itu kan Yesus lahir, Sang Juru Selamat lahir, tapi kan belum menebus, belum berkarya menebus kita, dosa kita belum dihapuskan. Ya. Jadi Natal itu kita merayakan hari Tuhan itu janji menyelamatkan kita. Bapa di surga. Tapi kalau Ya. Pasca Resurrection Day itu adalah kita merayakan bukti daripada janji Tuhan menyelamatkan kita. Oke. Natal is promise, terus Resurrection Day itu is proof, bukti Ya, ya. kita diselamatkan. Pastor Guntur mau nambah. Alasannya kenapa harus lebih Kenapa meriah Paskah? lebih meriah Paskah? Karena Paulus sendiri bilang begini, tentang fondasi kekristenan itu adalah percaya Yesus yang mati, dikuburkan 3 hari dan bangkit kan. Itu adalah fondasi kekristenan. Oke. Itu yang pertama. Dan karya keselamatan yang kita terima karena percaya oleh anugerah itu di situ. Iya, iya. Sampai Paulus juga berkata, sia-sialah jika Yesus itu
tidak bangkit, sia-sialah iman kepercayaanmu jika Yesus tidak bangkit. Maka buat kita, buat saya dan mungkin rekan-rekan semua, sahabat-sahabat Meja Anugerah, kita meyakini bahwa memang benar seharusnya di Paskah inilah kita jadi ciptaan baru, kita sudah ditebus, kita percaya oleh anugerah Tuhan, dan karya keselamatan terbesar itu di sini. Iya, iya. Jadi bukan di Natalnya, tetapi di sinilah karya keselamatan terbesar yang sudah dilakukan. Sejogjanya ke Solo dong. Sejogjanya itu harusnya lebih meriah Paskah ya di gereja ya acaranya ya. Deklarasi kita di situ, semuanya di situ. Kita juga pernah membahas kan di Satu Arah Meja Anugerah ini tentang Natal yang lalu, tentang Christmas. Kenapa Christmas itu lebih meriah? Itu kan kita pernah membahas ini. Iya. Karena banyak negara-negara dan juga daripada perayaan daripada masing-masing daerah ini, mereka tuh turut merayakannya. Mereka turut istilahnya memviralkan dengan memproduksi kue Natal. Iya. Kue Paskah enggak ada. Enggak. Kue Natal yang ada. Telur Paskah ada, tapi habis ini kita bahas telur Paskah. Nah itu mereka produksi itu, apalagi ditambah lagi satu tokoh Sinterklas, Santa Claus. Nah makanya ini karena lebih banyak tokohnya Natal ini, sehingga lebih meriah. Kalau Paskah kan tokohnya kan nggak ada. Di sini ada Santa Claus, di sini nggak ada. Di sini ada kue Natal, di sini nggak ada kue Paskah. 25 Desember itu selalu setiap tahun. Tapi tanggal Paskah selalu berubah. Harinya doang yang tetap Jumat. Kenapa? Pertanyaannya. Kenapa yo? Kenapa nggak dihitung gitu Nah, karena Paskah itu adalah kalendernya orang Yahudi yang harus diikuti oleh internasional. Jadi dunia punya kalender Masehi ini akan tetap berubah karena yang dipergunakan adalah kalender Yahudi. Tapi tetap di bulan April. Ya, karena tidak terlalu jauh bedanya. Tidak kan? semakin maju ya. Iya. Tidak semakin mundur, tetap aja Selalu, di bulan. Ya, harinya kalendernya harus ngikutin kalender Yahudi. Tidak bisa kita membuat sendiri. Ini disclaimer ya. Jumat itu harinya pendek loh kerjanya. Apa ada hubungannya karena Yesusnya itu dalam rangka memperingati hari Yesus matinya hari Jumat, terus jadinya hari Jumat itu siapa pertanyaannya pendek. Bagi siapa harinya pendek? Ya bagi pastor-pastor ini kita mau tahu apa benar seperti itu. Makanya hari Jumat itu pendek. Ya. Hari Jumat pendek. Pendek. 24 jam sama. 24 jam sama. Tidak, maksudnya jam kerjanya. Itu lebih pendek daripada hari Senin sampai Kamis. Oh iya, karena memang kan ada aturan pemerintah sendiri tentang jam-jam ibadahnya. Teman-teman kita yang beragama Muslim kan mereka jadi juga punya waktu. Jadi tidak ada hubungannya dengan memperingati karena setiap hari Jumat itu kan hari Yesusnya meninggal. Jadi itu hari pendeknya anggap aja hari berkabung setiap minggu. Nggak ada hubungannya? Nggak ada. Kayak telur Paskah kan nggak ada hubungannya karena setiap hari pun saya makan telur. Iya. Oke, kita bahas telur Paskah. Ada telur Paskah. Ya, setiap tahun, setiap acara Paskah. Berbagai gereja dengan sekolah minggunya punya kegiatan pasti. Saya waktu kecil setiap Paskah juga dapat telur. Iya. Apa hubungannya itu sama Alkitabiah atau kekristenan? Enggak sih, sebetulnya tidak ada hubungannya dengan Bible atau kekristenan. Sekali lagi itu berbarengan dengan Easter tadi, itu pengaruh dari paganisme juga. Karena telur juga melambangkan satu kehidupan. Ya, jadi sehingga dipakailah telur-telur itu lalu dimasukkan ke perayaan Kristen ini yang jadi meriah ya. Ya itu ya di Paskah ini gitu loh. Sebetulnya itu adopsi aja. Tapi bukan seperti sebuah filosofi kan, kisah-kisah yang dijadikan sebuah kebenaran pada masa sekarang, padahal sebenarnya ya itu fiksi ya. Bagi saya itu aksesoris. Jadi bukannya tidak boleh ada telur Paskah, bagi saya itu aksesoris saja. Seperti Natal, kenapa harus ada pohon Natal? Aksesoris. Gitu. Jadi sama telur kelinci itu tadi, pesta saja. kelinci Juga sama itu di peristiwa Easter juga. Karena kelinci lambang kesuburan. Itu kalau mesinnya masih berlaku di sekolah minggu, baik-baik saja atau seharusnya tidak boleh atau bagaimana? Ada pandangan lain? Kalau saya sih hanya aksesoris dan hanya untuk memeriahkan saja, tapi bukan esensi dari perayaan Paskah itu. Tapi para pemimpin, para pastor dan guru-guru sekolah minggu seharusnya juga bisa menyampaikan sebuah kebenaran yang ada di Bible.
bahwa Kepada sebenarnya itu anak-anak tidak itu. ada, bahwa ini kita rayakan ya, tidak ada hubungannya Dengan dengan telur. Paskah, dengan segala macam. Harusnya itu diterangkan sehingga ketika anak-anak itu memahami sejak mereka sekolah minggu, tidak akan mengubah mereka bahwa keyakinan mereka bahwa tidak akan mengganggu keselamatan mereka. Oke. Baik, pertanyaan terakhir. Oke. Ada satu tradisi setiap Paskah. Jumat ya, Sabtu, Minggunya kebangkitan, malam Minggunya tuh ada ibadah di pemakaman. Besar biasanya acaranya. Ini apa memang seperti itu, Pastor? Hari-hari khusus biasanya orang mempergunakan event itu sesuai dengan ininya, keadaannya. Misalnya, saudara-saudara kita melakukan cengbeng, khusus spesial di situ. Apa itu jengbeng? Cengbeng itu Berkunjung ke makam. makam Oke. sehingga kuburan Saudara-saudara itu kita jadi yang sudah terang meninggal. sekali gitu. Iya. Dan kunjungan untuk ke situ. Kemudian teman-teman kita dari Muslim juga ketika mereka hendak merayakan Idul Fitri, ya kan ya, mereka iya, juga mengunjungi itu. Dan sebenarnya itu ya bersih-bersih saja ya. Sebuah peringatan bersih-bersih yang tidak ada hubungannya juga dengan membuat kita. menyelenggarakan ibadah di pemakaman umum begitu. Iya, di Bible sih Tapi memang saya rasa ada. kalau di Roma 14 ayat yang ke-6 ya, kalau mereka ke situ bukan untuk keselamatan yang meninggal, tapi hanya untuk bersyukur kepada Tuhan, itu sah-sah saja. Karena firman Tuhan adalah mereka menghormati Tuhan, bukan menghormati yang mati. Kalau esensinya mereka hanya mentuhankan Tuhan yang kita sembah, Yesus Kristus, Yahweh di dalam itu, it's okay. Tapi kalau itu jadi sebuah tradisi, hati tidak kepada Tuhan dan sebagainya, itu yang mending jangan. Kembali lagi tradisi kan? Jadi tradisi yang Saya lebih menjurus ke tradisi sih ini ya. Ya, Pertanyaan saya ini. kalau Iya. tradisi itu hanyalah sarana untuk memuliakan Tuhan, it's okay. Tapi kalau tradisi itu tanpa Yesus yang sebagai esensi, ya kita menghormati saja nenek moyang, saudara-saudara kita yang merayakannya. Karena kan itu nggak ada hubungannya dengan keselamatan Tidak masalah, dan saka. Pastor Guntur, tidak masalah. Kalau buat mereka melakukan sesuai dengan kepercayaan mereka, kita juga tidak bisa menghalangi. Kristen ini ya, Pastor ya. Kalau memang Kristen, buat saya yang sudah paham, ya kita tidak perlu melakukan itu lagi. Tidak perlu tidak melakukan perlu. itu lagi. Toh kita bisa lakukan kapanpun juga. Iya. Kalau mau bersih-bersih, ke kuburan, Ibadah umum loh, Pastor. ibadah, Ini ya nggak ada faedahnya kalau menurut saya. tidak ada faedahnya. Nggak ada Menyelenggarakan ibadah Iya. malam Minggu, ya subuh ya itu ya, jam 12 antara jam 3 Nggak ada pagi. faedahnya. Dan Oke. juga Bible tidak menyuruh kita melakukan Subuh. itu. Kan mending ibadah ya pagi atau siang aja. Kalau subuh ya doa pagi kita lah. mungkin ya ini mau menyambut kebangkitan Yesus kayak subuh kan pagi-pagi benar kan Yesus sudah bangkit itu. Ya, tapi acaranya memang jam segitu. Ya itu antara- kayaknya ya itu Kalau bikin konten boleh. di konten boleh. Dan itu meriah, Pastor. Saya pernah mengalami itu. Oke, terima kasih Pastor Guntur. Oke, Pastor, sama-sama. ini harus meluruskan ya. Jadi yang mendengarkan ini tadi kesimpulannya tidak ada happy Easter. Ya, Tidak tepat ya. Ya, tapi mengucapkan kita itu. menghormati ya. Jangan sampai kita menghakimi kalau ada jangan Pastor, kita yang tegas saja. Ada atau tidak happy Easter? Kita sepakatnya apa ini, Pastor Guntur dan Pastor Kuku? Iya, buat yang sudah Paskah. yakin dan paham tentu akan berkata Passover. Passover. Cuman kita kan jangan menjadi batu sandungan. Firman Tuhan kan juga berkata gitu. Terus menghakimi. Ya kita jangan menghakimi, kita jangan hormati menghakimi. aja sambil ya berilah pemahaman, Iya. dituntun gitu loh. Sebetulnya bukan Easter gini-gini. Tapi kalau kita Oh, menghakimi, berarti salah belum. itu. Waduh kalau kita langsung menyalahkan. gitu ya. Oh gitu ya. Tapi yang kita Gitu. bicarakan di sini happy Easter tidak ada, ya. Iya. Tidak ada. berlaku ya. Yang kita Tidak bicarakan Kita bertiga di yang sini. biblikal saja. Kita kan ngobrolnya kan di meja anugerah. Iya. Meja anugerah kita dapatkan oleh karena Kristus Yesus. Iya. Ya. Jadi ya semua yang dari Yesus, Kalau- firman-Nya itu yang kita ikuti. Kalau ada yang tidak sependapat ya komentar aja di kolom. Dengan segala literaturnya apalah sebagai macamnya ya. Pokoknya sampaikan di kolom. Jumat sebaiknya kita mengucapkan Happy Passover. happy hari Jumat, hari Jumat. Iya. Happy Passover. Saya lebih Happy saya Passover. lebih condong ke Black Friday. Oh, Black Itu kan big sale terbesar itu. Iya. Oh gitu ya. Black, tempatnya kerupuk. Oke, hari Minggunya hari kebangkitan Kebangkitan. Yesus Kristus. Terima kasih Pastor Guntur. Sama-sama. Pastor Gus. Sampai ketemu di Yes. channel pembahasan berikutnya ya. Oke ya, tetap seru ya. Ya. Pasti. Silakan diminum tehnya. Oke, mari Tanpa kita gula. minum dari meja anugerah. Teh tanpa gula demi kesehatan. Iya. Oke. Jangan banyak-banyak gulanya, dilarang.